kita ingin pohon kita panen dengan bagus, maka dari awal menanam harus dengan cara yang bagus, dengan aturan-aturannya. Gak ada ceritanya orang manen sawah, menanam sawah dengan ngawur naruhnya, gak ada. Nanem ada tempatnya, jaraknya berapa, yang ditanam berapa. Kemudian setelah ditanam, disiram, dikasih pupuk, dirawat sampai terakhir bisa panen. Para orang-orang solehin zaman dahulu, mereka sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka itu persiapan dari bulan Rajab, bahkan dari sebelum bulan Rajab. Maka itu bulan Rajab ini diibaratkan bulan untuk menanam. Setelah menanam, di bulan selanjutnya, bulan Sya'ban, kita airi, kita sirami. Artinya apa? Kalau kita masih banyak maksiat, ayo kita taubat. Kalau kita sholatnya masih gak benar, ayo benarkan sholatnya. Kalau seandainya kita masih banyak melakukan hal-hal yang syubhat, tinggalkan hal tersebut. Kemudian bulan Sya'ban diperbagus lagi, diperbanyak puasa, diperbanyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan lebih diperbanyak lagi. Disitulah waktu kita untuk memanen. Memanen apa? Memanen amal kita. Memanen amal kita. Maka itu bulan Rajab ini sangat istimewa. Kemudian juga ada bagaimana kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Kita diperintahkan sholat dan yang lainnya. Tadi bagaimana Al-Habib Umar menerangkan bahwa ulama itu ibarat lampu pada zamannya. Kalau di masjid ini di malam hari, kalau nggak ada lampu bagaimana kira-kira? Apakah kita bisa melihat? Nggak bisa. Nggak bisa melihat apa-apa, kita gelap. Yang ada nanti teriak-teriak. Bingung, mau ke kamar mandi bingung, mau pulang ke rumah bingung. Kita bisa bayangkan kalau nggak ada lampu. Maka itu alhamdulillah ada lampu bisa memberi kita cahaya dan kita bisa mengerti arah kita mau ke kamar mandi, mau ke rumah, mau kemanapun bisa. Begitu juga ulama di zamannya mereka itu seperti lampu yang memberi cahaya dari kegelapan, dari kebodohan menuju jalan yang terang benderang. Terang benderang bukan berarti terang seperti ini. Terang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terang untuk mencapai jalannya Nabi Muhammad, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Itulah ulama yang menjelaskan ini nggak boleh, ini boleh. Kita jadi tahu, oh maksudnya begini. Seperti tadi kalau nggak ada lampu, kita mau ke kamar mandi nggak bisa, mau ke rumah nggak bisa. Pokoknya ada pintu dimasukin semua. Jadinya mau ke rumah salah akhirnya, salah rumah orang, bahaya. Bisa digebukin nanti. Kalau kita tahu jalannya, arahnya, maka semuanya akan enak. Begitu juga kita ingin masuk surga. Bagaimana cara masuk surga? Kita harus tahu jalannya. Dari mana tahu jalannya? Dari para ulama. Kalau nggak ada ulama, maka kita seperti bahaim, seperti hewan, seperti binatang ternak. Tahu binatang ternak? Binatang ternak itu nggak punya akal, nggak ngerti apa-apa. Nggak ada adabnya. Contoh binatang ternak itu, mereka itu hidupnya cuman makan, tidur, memuaskan nafsu, makan, tidur, tiap hari seperti itu. Kalau manusia beda, ada sholat, ada adab dan yang lainnya. Bagaimana hewan kalau mau kencing? Sapi, apakah dia ke WC dulu? Nggak ada sapi ke WC. Apakah kucing kalau mau buang air, dia ke kamar mandi, cari WC, cari tempat tertutup? Enggak. Enggak ada hewan seperti itu. Begitu juga manusia, kalau dia itu enggak ada ilmu, dia enggak mengikuti ulama, enggak mengikuti ajaran Nabi, maka jadinya seperti binatang, kencing sembarangan, buang air sembarangan, enggak ada malu, buka-buka baju seenaknya. Sudah seperti binatang.
Maka itu bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita adab, mengajarkan kita malu, bahkan adab di kamar mandi, adab buang air kecil. Untuk apa? Supaya kita nggak sama dengan hewan, supaya kita ada beda dengan hewan. Kalau nggak ada bedanya tuh. Lihat orang yang nggak punya ilmu, yang nggak ngikutin ulama, berapa banyak mereka di pinggir jalan kencing, buang air tanpa istinja dan yang lain, nggak tahu najis, nggak tahu suci. Percuma orang yang seperti ini. Maka itu ikuti ulama, ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau beramal, orang mau beribadah, tapi nggak ada ilmunya, jadinya sesat seperti orang gila. Mau sholat tapi nggak tahu aturan sholat, mau ngaji tapi nggak tahu aturan ngaji, akhirnya waktu haid sholat nggak sah, waktu haid ngaji, waktu haid puasa nggak boleh, jadinya haram. Inilah dikarenakan apa? Karena nggak ada ilmu. Niatnya baik mau beramal tapi tidak ada ilmu, maka itu akan gila, nggak bisa. Pernah diceritakan ada seorang, dua sahabat, hidupnya banyak maksiat, kemudian taubat berpisah. Ayo kita buat perjanjian. Sekarang saya mau tobat, saya mau pergi untuk cari ilmu. Saya mau fokus ilmu, nggak mau maksiat lagi. Yang satu teman yang ngomong, saya mau ibadah, nggak mau ilmu. Saya mau fokus ibadah, lari ke pegunungan, beribadah. Selang beberapa tahun, si teman yang cari ilmu ini pengen nyamperin, pengen datang silaturahim kepada teman yang taubat untuk ibadah ini. Dicari, ternyata dia di tempat sendirian fokus ibadah. Didatengin, ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya Ikam ya? Kalau bahasa Kalimantan kabarnya Ikam. Bagaimana kabarnya Ikam? Oh, alhamdulillah ulun baik katanya. Oh, masya Allah, bagaimana? Wah, cerita-cerita. Terakhir tanya, kamu sudah menikah? Enggak, belum. Kenapa? Enggak, saya takut ibadahnya terganggu. Wih, hebat ya, kata temannya. Lalu kalau kamu, mohon maaf nih, lagi naik nafsunya bagaimana? Saya punya keledai saya yang saya pakai. Astagfirullahaladzim, kata temannya. Loh, ini karena apa? Dikarenakan dia ini fokus ibadah tapi nggak punya ilmu, jadinya rusak. Yang haram pun dilakukan, nggak ada tuntunannya. Ya ini mau ke surga salah alamat, nggak ngikuti ilmunya para ulama. Ya begini jadinya. Nggak tahu cahayanya, jalannya rusak, jalannya salah. Maka itu kita ini ada ulama, kita ini harus punya ilmu, kita harus tahu cara beribadah. Jangan sampai kita niatnya baik malah jadi jelek. Berapa banyak orang yang keliru seperti itu, niatnya baik tapi justru jelek. Perempuan niatnya baik, mau ziarah, mau hadir haul, tapi yang ada nggak izin sama mahramnya. Yang ada mau sholat waktu haid sholat, yang ada niatnya hadir majelis baik, hadir majelis ilmu, tapi di masjid dalam keadaan haid tetap ikut, salah, makin dosa yang ada seperti ini. Maka itu pelajari ilmu. Perempuan itu harus tahu ada ilmu yang wajib khusus perempuan. Bahkan bagi perempuan hukumnya wajib fardu ain. Setiap perempuan harus tahu, terutama masalah haid. Karena banyak orang salah, karena haid ini juga berkaitan dengan ibadah. Yang mana ibadah kalau dilakukan bisa jadi dosa, bukan malah dapat pahala, yang ada dosa. Niatnya bagus mau belajar ngaji, tapi waktu haid ini banyak orang keliru di sini. Kalau hadir majelis ilmu, masya Allah, bedaknya 5 cm, make upnya macem-macem, sampai mukanya kayak pelangi warna-warni. Ya. Tapi waktu di rumah, di depan suaminya, mukanya kayak kayu, nggak ada polos semua. Ini salah kaprah, ini nggak tahu ilmu. Harusnya kalau keluar untuk dilihat orang yang bukan mahramnya, yang kayak kayu, biar ya nggak jadi fitnah sama yang bukan mahram. Sama yang halal buat dia, yang cantik, supaya suaminya seneng dan yang lainnya. Ini enggak, banyak kebalik. Dikarenakan apa? Karena enggak punya ilmu.
Maka itu diperbaiki ilmunya. Apalagi kita bulan mulia, ayo niati yang baik, niat untuk belajar lebih baik, lebih baik. Enggak ada kata telat untuk belajar. Tidak ada kata telat untuk belajar. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperingati haul siapa Guru Zaini, ikuti jejak ilmunya, ikuti jejak akhlaknya. Beliau nggak akan senang dengan dihauli, tapi kita nggak ngikutin ilmunya, nggak ikutin ilmunya. Ilmu yang diikuti apa? Ilmunya Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj, memperingati sholat, perbaiki sholat. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita menghadiri majlis ini keluar jangan hanya mendengar nasihat dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi ayo kita keluar di sini dapat hasil dalam diri kita khususnya dan untuk keluarga lain umumnya. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita insya Allah diberi hidayat untuk lebih baik lagi menjalankan ibadah. Mudah-mudahan diberkahi bulan Rajab kita, Sya'ban kita, dan kita disampaikan dalam Ramadan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.